mobil balap. Pasti keren. Andi, nanti kalau sudah selesai main, mainannya dirapikan lagi di tempatnya ya. Iya, Bu. Nanti Andi bereskan habis main. Jangan khawatir, Bu. Andi janji. Andi, main yuk. Hai, Tommy. Iya. Aku mau keluar. Aku main sama-sama. Sebentar ya, Tommy. Andi, kamu mau kemana? Katanya kamu janji mau rapikan mainan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Adik-adik, tadi sudah ketemu dengan Andi sama mamanya? Iya, Andi tadi sudah berjanji sama mamanya. Dia mau merapikan mainan setelah dia selesai bermain. Tapi, waktu temannya memanggil untuk main keluar, Andi malah pergi keluar. Ya, gimana sih Andi? Padahal Andi sudah berjanji. Janji itu kan harus ditepati. Betul kan adik-adik? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Allah selalu menepati janjinya pada kita. Yuk, kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau berdiri sama-sama, kita mau memuji Tuhan sama-sama dengan semangat. Kita mau sama-sama menggerakkan badan kita, tangan kita, kaki kita. Kita mau sama-sama berdiri, bernyanyi, tanganku ke depan. Siap semuanya ya? Tanganku ke depan, tanganku ke atas, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kepala ya. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi ini, kita mau sama-sama berdoa dulu, minta tolong Tuhan pimpin ibadah kita. Siap semuanya ya? Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh beribadah di rumah masing-masing. Tolong kami untuk mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Siapa? Oh iya tuh ada. Oh banyak yang sayang sama Tuhan Yesus ya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu I Love You Jesus. Kita mau nyanyikan bersama teman kita, Corin dan Valerie. In my heart.
down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan tentang bagaimana Allah selalu menepati janjinya kepada kita karena Allah mengasihi kita. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fani. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Fani. Yuk, siap semuanya ya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik di rumah pasti lagi bingung ya, bertanya-tanya siapa ya kakak ini? Nah, untuk itu kita kenalan dulu ya adik-adik. Nama kakak Fani, jadi adik-adik bisa panggil Kak Fani. Salam kenal ya adik-adik. Nah, untuk hari ini Kak Fani akan bawakan cerita firman Tuhan untuk adik-adik. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita dengerin sama-sama. Nah, di sini siapa nih yang tinggal dengan keluarga inti, keluarga kecil? Siapa ayo yang tinggal sama papa mama, kakak adik? Nah, siapa yang tinggal dengan keluarga besar? Ada papa mama, kakak adik, opa oma, opung, dan om tante, dan anggota keluarga lainnya. Ayo siapa? Nah, pertanyaan kakak, kira-kira siapa ya yang menciptakan keluarga? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, betul, Tuhan Allah. Tuhan Allah yang menciptakan dan memelihara setiap keluarga. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang Adam dan Hawa serta keluarga mereka. Kita mau belajar bagaimana Allah memelihara mereka dan bagaimana Allah menepati janjinya kepada Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, seperti yang kita tahu, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah di bumi. Pada awalnya, mereka hidup bahagia di taman yang indah yang Tuhan ciptakan. Ada yang tahu nama tamannya apa? Taman Eden. Nah,
Di Taman Eden, mereka melayani dan mengasihi Tuhan Allah. Tetapi kemudian nih adik-adik, Adam dan Hawa ini mulai nakal. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan Allah. Mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang sudah dilarang oleh Tuhan Allah. Akibatnya nih adik-adik, mereka jadi berdosa dan menderita. Nah, adik-adik, meskipun Tuhan Allah bisa saja meninggalkan Adam dan Hawa karena Tuhan Allah pasti kecewa sama Adam dan Hawa yang telah berdosa dan melanggar perintahnya. Tapi Tuhan Allah memilih untuk tetap mengasihi mereka. Dan Tuhan Allah berjanji akan mengirimkan seseorang yang akan mengalahkan iblis, mengalahkan si jahat, dan menebus dosa Adam dan Hawa, juga kita semua. Nah, Tuhan Allah punya rencana yang indah, yaitu mengutus juru selamat demi menanggung hukuman dari dosa-dosa kita. Siapakah dia? Yaps, Yesus Kristus yang telah hadir untuk menyelamatkan kita. Nah, beberapa saat adik-adik setelah Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden, Tuhan Allah mengaruniakan kepada mereka 2 anak laki-laki. Namanya adalah Kain dan Habel. Suatu hari ya adik-adik, mereka ini ya, Kain dan Habel ingin membawa hadiah untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Kain membawa buah dan sayur yang ditanamnya, sedangkan Habel membawa domba terbaik dari hewan ternak yang dimilikinya. Sebab Kain bekerja sebagai petani dan Habel bekerja sebagai peternak memelihara domba. Nah, Habel membawa persembahannya dengan hati yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan Allah. Tetapi Kain membawa persembahan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Sehingga adik-adik, Tuhan Allah akhirnya menerima persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain. Nah adik-adik, saat itu Kain sangat marah karena Allah tidak menerima persembahannya. Dan dia pun mengatakan kepada Habel, "Ayo, marilah kita ke padang." Nah, pada akhirnya adik-adik setelah Kain dan Habel sampai di padang, Kain justru menyerang Habel. Wah, betapa sedihnya ya adik-adik Adam dan Hawa, orang tua mereka, ketika mereka melihat Habel berbaring tak bernyawa di padang. Namun, walaupun Habel telah mati dan Allah juga mengusir Kain jauh dari ibunya, jauh dari ayah ibunya, jadi Kain diusir adik-adik untuk tinggal tidak bersama ayah dan ibunya lagi. Tapi adik-adik, orang tua mereka, Adam dan Hawa, tetap mempercayai Allah bahwa Allah akan menepati janjinya yang akan mengutus juru selamat untuk keturunan mereka, yaitu kita semua adik-adik. Nah, beberapa saat kemudian, Allah pun mengaruniakan kembali seorang anak laki-laki kepada Adam dan Hawa. Nah, ada yang tahu namanya siapa? Ya, namanya Seth. Dan kemudian adik-adik beberapa tahun kemudian dari keturunan Seth inilah seorang bayi telah lahir. Siapa bayi itu? Bayi itu adalah Yesus Kristus juru selamat kita, seperti yang Tuhan Allah telah janjikan kepada Adam dan Hawa. Wah adik-adik, ternyata Tuhan Allah telah menepati janjinya bagi Adam dan Hawa, juga bagi kita semua. Nah, adik-adik, melalui kisah Adam dan Hawa ini, kita belajar bahwa ternyata Tuhan Allah selalu menepati janjinya bagi kita semua. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi, mulai saat ini, kita juga mau jadi anak Tuhan yang baik, yang percaya, dan juga taat kepada Tuhan. Nah, kita juga bisa menaati orang tua kita, gak mau bandel-bandel lagi. Udah gitu kita juga mau berdoa sama Tuhan. Kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bersama dari Kak Fani bahwa Allah pernah atau tidak menepati janji.
Tidak pernah ya, Allah selalu menepati janjinya kepada kita. Karena Allah sayang sama kita semua. Dan Allah juga menepati janjinya untuk memberikan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat untuk kakak, untuk adik-adik semua, untuk mama, papa, dan semua orang. Yuk, sekarang sama-sama kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku bersama teman kita, Gerald dan Caitlin. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar ayat hafalan kita yang diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 13b. Sekali lagi ya, Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Satu kali lagi ya. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Watri. Hari ini kita akan membuat aktivitas, yaitu membuat pembatas Alkitab. Ayo kita mulai adik-adik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas buffalo, gambar yang sudah di-print, spidol, lem, benang, pembolong, dan gunting ya adik-adik. Sekarang kita mulai mewarnai gambarnya. Warnanya bebas ya adik-adik. Kita warnai yang rapi. Setelah diwarnai, gambarnya kita gunting ya adik-adik. Setelah digunting, kita tempel di kertas karton ya adik-adik. Setelah ditempel, kita gunting lagi adik-adik. Hati-hati ya mengguntingnya. Hingga menjadi seperti ini adik-adik. Kemudian kita lubangi bagian atasnya dengan pembolong kertas. Kita ikat dengan benang. Sudah selesai adik-adik. Jadinya seperti ini. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik. Adik-adik, tiba waktunya kita akan kumpulkan persembahan kita.
Adik-adik boleh masukkan persembahannya di dalam celengan atau di dalam amplop yang sudah disediakan mama atau papa di rumah. Nanti minta mama atau papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja yang ada di bawah ini, atau boleh juga dengan men-scan QR code yang ada di samping kakak. Yuk, kita mau nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu bersama teman kita, Gracia. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita yang akan dipimpin oleh teman kita, Catherine. Yuk, kita berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa bersama-sama. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita pengen berkumpul. Berkati persembahan ini dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita, adik-adik ingat ya, tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Karena Tuhan sayang sama kita semua. Dan Tuhan juga sudah mengirimkan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat untuk kita semua sesuai dengan janjinya. Yuk, kita nyanyikan sekali lagi, Yesus sayang padaku. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Yuk, sama-sama kita berdoa ya, ikuti kakak. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu setia menepati janji Tuhan. Tolong kami
untuk belajar menjadi anak yang setia, yang selalu menepati janji. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah adik-adik, ibadah kita selesai. Jangan lupa Tuhan Allah selalu setia menepati janji, dan kita juga mau belajar untuk selalu menepati janji kita. Selesailah sekolah minggu sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati.